Sebenarnya itu ada triknya. Teman susu CGV, mari kita simak menjadi highlight nanti. Ada triknya gimana, Grace? Kasih tahu. Iya, Oke, sampai kering banget ya. Iya, sampai keluar air mata kan nanti kan. Nah, nanti ekspresinya bisa dikontrol gitu. Waduh, tuh. Buka mata gede-gede sampai kering, ekspresi dikontrol. Bener, Pak Ade. Ade, ini mumpung di sini nih kan beberapa juga kan gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sebelum orang nonton tuh kan ya Vino, Tora, Indro. Ini pasti warkop. Bercandanya warkop. Nah, ternyata kan enggak gitu kan. Kalau lu nonton juga kayak gitu kan. Nah, itu gimana tuh Pak Ade cara ininya? Cara apa namanya? Cara menyiasatinya. Caranya ya itu ternyata kita itu kan di film itu bukan kerja sendiri-sendiri ya, kerja kolektif. Sehingga kita harus memperdulikan yang lain. Harus, bukan hanya berpikir acting untuk sendiri. Nah itu kita punya ensemble, kita punya kerjasama yang baik. Dari situ kita, ini benar-benar kita sendiri ya. Ada satu memang case coach-nya ya, Mas Agus Kencerot. Dari situ kita punya pemahaman. Dan salah satunya juga adalah ketika saya harus nonton itu sehingga saya punya gambaran. Bukan hanya tadinya saya takut ke distract dari film itu. Nah, tapi itu penting sekali apalagi ini adaptasi untuk kita semua menjadi tahu peran kita masing-masing. Kita mengesampingkan kalau yang lalu selalu kita gimana komedi gitu. Itu kan menjadi kita pada saat itu gitu. Nah, dengan ini kita kemudian menjadi tahu aku siapa, Vino siapa. Kita nggak selalu seperti itu. Kami keluar dari zona aman kami. Itu sih sebetulnya caranya. Boleh, silakan Brian. Karena mungkin juga awalnya ensemble cast ini agak aneh kalau bisa dipikir. Yang kenal ya Bang Vino, Bang Tora sama Pak Ede. Terus tiba-tiba ada anak stand up, maksudnya Jegal sama Rigen. Terus tiba-tiba aku juga nyempil. Tapi ya kenapa ini bisa berubah banget? Mungkin karena di sini benar-benar ada rasa senioritas sama sekali. Sama sekali. Itu yang aku kaget. Awalnya aku takut banget untuk ngobrol, takut untuk kasih pendapat. Karena aku kan paling anak bawang lah di sini secara tapi tetap aja mereka tetap tanya pendapat, ngasih pendapat. Kita diskusi itu benar-benar sampai jam 2 pagi segala karena emang kita pengen ini menjadi sesuatu yang beda. Karena kita waktu reading emang gak ada senioritas. Tapi begitu udah masuk sel di penjara, Baru habis ada dia. Kelar aku. Pak Ade-nya pasti. Bukan. Tapi nggak juga kan kalau dilihat di penjara kan aku juga dibully-bully juga kan. Walaupun kalau aku marah mereka takut gitu. Tapi itu kayak gambaran ya, kayak gambaran kami sebenarnya. Aku kepengen ngomong bahwa kenapa aku kepengen ngomong karena aku bangga pada kami semua, pada kita. Kami dilepas Pak sama Pak Hanung. Memang beliau pengennya gitu. Pahami gitu kan? Kita pahami, kita cari sendiri di mana komedinya kok takut jatuh. Di mana komedinya, di mana kita harus patahin itu. Kami punya menjadi kayak punya konsep sendiri. Dan kami bangga tentang itu. Lepas tuh, aku malah justru kepinginnya anak-anak nggak ngelihat tuaku gitu. Walaupun mereka manggil tetap Pak D atau Bapak Ke, kita nggak. Kalau aku salah anak-anak nggak segen. Dan itu aku bangga banget. Aku dianggap dianggap seperti mereka. Gitu. Nggak ada senioritas, nggak ada junior. Karena seniman itu nggak gitu menurut aku. Kita yang baru datang nih, halo Grace, halo, apa kabar? Nih. Gimana rasanya bermain bersama bapak-bapak ini semua kamu? Sebenarnya ada sering ditanya kayak gini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kamu udah tahu jawabannya. Seru ya? Ya. Ada ini nggak sih, takutnya sih sama bapak-bapak? Siapa yang paling kamu takut? Kenapa? Kemarin bilang paling sayang. Iya. Setelah itu ya, Grace, setelah itu jadi paling sayang ya. Iya. Kan kelihatannya tuh kayak tinggi, gede, bertato. Iya, tapi aslinya enggak. Pak Ade bukan ada bertato juga Pak Ade. Hah? Langsung. Tapi terus aslinya penyayang dong? Iya. Kamu dibeliin apa sama? Sering dibeliin makanan nggak? Nggak tahu ya. Tapi kemarin buat teman seru CGV yang nonton ya, ini actingnya Grace ini keren banget. Pas lagi adegan yang sebenarnya yang terakhir itu, wah,
Pokoknya perempuan di sini dua. Dua Kartika ini Iya, gila banget sih. gila. Yang satu pas lagi emosinya, wah itu gila sih. Ini. Sampai hari itu ke psikiater juga ya. Ada psikiater juga gitu. Nah ya. Terus kalau misalnya kamu Grace gitu, pas lagi apa sih yang kamu bayangin pas nangisnya tuh dapet gitu? Sebenarnya itu ada triknya. Teman Susi GV, mari kita simak nih jadi highlight nanti. Ada triknya gimana Grace? Kasih tahu. Buka mata gede-gede. Buka mata gede-gede Sampai perih. Gitu. sampai perih. Iya, Oke, nanti sampai keluar kering air- banget ya. Iya, sampai keluar air mata kan nanti kan. Hmm. Nah, nanti ekspresinya bisa dikontrol gitu. Waduh, tuh. Buka mata gede-gede sampai kering, ekspresi dikontrol. Bener, Pak Ade Indro sebagai yang paling senior. Enggak, dia yang paling jelas sih dia ngajarin siapa dulu, yang kamu ajarin siapa dulu. Siapa yang kamu ajarin, Grace? Emang Om Kita Tora semua masih coba- harus diajarin? Kita semua nyoba ininya dia. Padahal pernah pilih Citra loh. Iya. Gila. Nangis beneran. Ayo. Jadi ini adalah persatuan dari cast-cast yang sangat bagus sekali performance-nya. Pada saat di sel juga nih om-om semua ini keren banget. Dan memang bener ada bondingnya. Ada adegan bondingnya nggak sih berenam? Maksudnya? Kayak building karakternya kalian rame-rame berenam gitu. Iya, bisa dibilang itu Bener-bener yang kita lakukan. Building karakternya waktu reading itu kita Waktu sebulan reading gitu. rame-rame terus apa Kok sampai nangis ketemu sih, terus Tentara? tiap hari. Itu gara-gara Grace baru nyoba. Dari tadi hasilnya sekarang. Ikutin Grace. Dan satu hal, sebelum kami, Vino udah memulai. Ya. Itu yang membuat kita semangat, gila loh. Kita harus hargai dia. Dia berapa bulan sebelumnya dia udah ke psikolog dan beberapa psikolog. Dan sebelum kami ngumpul semua, dia juga udah ada pendekatan nih, dua anak ini. Yang kebetulan kan Vino kan umurannya anak lo sedia ya. Itu demi ini semua. Jadi gimana kita yang terakhir nggak harus dukung itu. Oke. Aku sampai merinding. Waduh. Karena apa? Karena itu aku bilang tadi. Kita kerja kolektif, Pak. Kalau kita nggak ada kerjasamanya, jelek itu kalau. Masa Vino nongol sendiri tanpa kita dukung. Masa aku apa lagi? Japra mau ngapain kalau nggak ada Vino? Kayak gitu konfliknya. Jadi hal-hal seperti itu kita sadari dan kita bonding banget. Oke teman Susi GV, ini keren banget tadi Pak Dendro juga share lumayan banyak ya pokoknya kenapa filmnya juga dia harus ditonton. Tapi boleh nggak sih minta personally satu persatu kenapa sih harus menonton film ini? Tolong kasih tahu ke teman Susi GV buat yang nonton konten ini apa yang bikin orang tuh kayak ya itu tadi kan pasti ada anggapan pertama Vino, Om Indro lagi, Tora lagi, Warkop lagi misalnya. Nah, apa yang coba silahkan diutarakan apa yang harus di Ya berikan mereka. sebenarnya Miracle in Cell Number 7 ini udah brand yang luar biasa di dunia gitu. Udah di remake berkali-kali oleh beberapa negara. Cuman yang membanggakan buat Indonesia, kita nggak bilang kita ya, tapi yang membanggakan buat Indonesia adalah kreator aslinya Mr. Lee dan Mr. Kim itu ketika datang ke Indonesia khusus untuk menyaksikan film ini, mereka bilang ini adalah adaptasi terbaik dari film Miracle in Cell Number 7. Nah itu suatu kebanggaan buat kita gitu loh. Maksudnya kerja keras kita, proses kita untuk membuat karya yang baik, yang bagus itu mendapatkan penghargaan langsung dari beliau dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Brian? Itu salah satunya sama ini sih, energi yang kita kasih. Apa? Saking kerennya meledak filmnya gitu. ada lagi Om? Energi yang kita kasih, waktu yang kita kasih, bener-bener kayak ini benar-benar miracle film ini. Kalau dipikir ya, dari awal kita mikir kayak gimana pas nonton terakhir premiere tuh it's really a miracle gitu this movie. So mudah-mudahan kalian pas nonton bisa merasakan apa yang kita semua rasakan pas nonton filmnya. Nilai-nilai kehidupan itu biasanya yang paling banyak kita dapat adalah dari pengalaman. Bukan dari pelajaran-pelajaran yang secara formal diberikan pada kita. Buat saya, Anda semua harus nonton film ini karena ini adalah sebuah pelajaran hidup. Ini adalah sebuah pengalaman yang mungkin akan Anda dapatkan yang beda dari pengalaman-pengalaman yang lain yang Anda punya. Oleh karena itu, Anda harus perkaya ilmu, bahkan hidup Anda dengan sebuah pengalaman yang bisa ditonton di film ini. Om Tora silakan.
Kalau gua sebetulnya pertamanya nggak yakin ya, tapi ternyata pas kemarin nonton, gua yakin banget di film bagus banget gitu. Semuanya melebur gitu jadi satu, dari artnya, dari shot-shot kameranya, dari cast-nya, semuanya melebur jadi satu sampai bikin nih film, kalau kata anak-anak gue nilainya 9. Wow. Gue nih salah satu film yang pernah gue mainin yang gue aja nontonnya kagum. Jadi kalau gue kagum, pasti kalian juga kagum juga. Udah tertata, udah mulai semangat habis premier soalnya. Kalau dari aku sendiri, unsur kekeluargaan di film ini luar biasa banget sih menurut aku. Iya. Film. Iya, baik dari para tahanan di dalam sel, antara Bapak Dodo dan juga Ika, antara semua unsur di film ini kayak sangat-sangat luar biasa sih menurut aku sendiri gitu. Rekamannya bagus tuh. Karena di dalam film ini kita syutingnya tuh kerjasama. Jadi panda. Terus kita juga udah latihan lumayan lama biar kita bisa memberikan yang terbaik buat film ini. Tapi kita mau tahu juga nih, ini kan dari kita nih subjektif banget kan. Nah, kan lu udah nonton nih. Nah, menurut pendapat lu gimana tuh? Gue nggak ada. Oh ya, gue ada mikrofon. Nih, kasih dong. Sekali, gue udah pakai baju sama kan juga kayak artis gitu. Iya benar. Dua. Saya ngomong. Dari ke kamera. Gue cuma mau bilang aja. Kenal ya sebelumnya ya. Gak ada paksaan ya, gak ada paksaan. Ada paksaan. Pokoknya film ini harus ditonton karena mengandung bawangnya gila sih. Gila sih. Gue nggak mau bilang ini kebokapan karena gue ntar nangis juga. Om Indro udah pernah lihat gue nangis di interview sebelumnya. Pokoknya kalau udah urusan bokap gue nggak mau ngomong. Tapi ini film keren banget. Ini semua cast-nya gila. Ini terutama ya. Ini yang paling gila. Dan juga Vino. Terima kasih Bu. Keren banget. Ini bawa pulang. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, gue dikasih handphonenya Brian. Oh, satu pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan nomor 4. Vino, berapa lama mendalami karakter Bapak Dodo? Sebenarnya selain yang gue ke psikolog itu butuh waktu kayak kurang lebih sebulan. Terus gue harus ke riset ke tempat panti untuk melihat role modelnya seperti apa. Terus belajar bikin balon juga, itu juga cukup PR juga tuh, itu sekitar 2 mingguan. Nah, terus waktu kita sebelum reading tuh dapat masukan gitu, maksudnya Vino tuh kurang bapak-bapak gitu loh, kurang menyedihkan gitu sosoknya gitu, terlalu masih tegap atau masih ini gitu. Yaudah akhirnya gue coba naikin berat badan gitu biar agak sedikit ini aja untuk ngancurin ototnya biar orang bisa lebih believable lah terhadap karakter Dodo gitu. Oke. Pokoknya keren banget. Teman seru CGV, jangan lupa pokoknya Miracle in Cell Number 7 udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli di website CGV, di aplikasi CGV, di online ticketing partner CGV. Semua bisa, langsung datang ke CGV juga bisa. Miracle in Cell Number 7, kita kasih tepuk tangan dulu buat cast yang keren banget ini. Pokoknya jangan lupa nonton di CGV. Thank you banget udah nonton konten ini. Mereka keren banget di film ini. Saksikan film Miracle in Cell Number 7 tayang di CGV tanggal 8 September tahun ini dong. tahun ini dong.